bersama saya dalam pelajaran agama Katolik. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang tugas-tugas gereja, khususnya tentang gereja yang mewartakan. Oke anak-anak, saya harapkan dalam perjumpaan kita kali ini anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat adanya. Oke, kita langsung dengan mulai pelajaran kita pada pelajaran kali ini dengan doa. Saya mengajak kita semua untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu atas penyelenggaraan. Kami mohon bimbinganmu dalam pelajaran ini. Kiranya pelajaran ini bermanfaat untuk kami dan untuk gerejamu. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik anak-anak, adapun tujuan dari pelajaran kita hari ini tentang gereja yang mewartakan. Yang pertama, dari aspek sikap ada dua, yaitu aspek religius dan aspek sosial. Dalam aspek religius, diharapkan dalam pembelajaran ini siswa-siswi bisa mensyukuri rahmat panggilan Tuhan untuk kita dan panggilan Tuhan yang sudah kita terima. Baru dari aspek sosial, dalam pelajaran ini siswa diharapkan untuk bisa saling mendengarkan antara satu dengan yang lain-lain. Sedangkan tujuan lain dari pelajaran ini yaitu tujuan pengetahuan. Dalam tujuan ini diharapkan siswa bisa menjelaskan tentang pesan Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Selain itu juga siswa bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk pewartaan dalam gereja Katolik. Bahwa dalam gereja Katolik ada 4 bentuk pewartaan yang konkret yang sering kali dibuat, seperti khotbah, pelajaran agama Katolik, sharing kitab suci, dan juga dengan katekese. Sementara tujuan dari pengetahuan yang ketiga yaitu menjelaskan tentang bagaimana peranan hierarki dalam hal kuasa wewenang dalam gereja. Itu tujuan yang mau dicapai dalam pembelajaran kita kali ini tentang gereja yang mewartakan atau kerikma. Baik siswa-siswi sekalian, sebelum kita lanjut dengan penjelasannya, saya mengajak Anda untuk melihat gambar-gambar berikut ini. Setelah Anda mengamati gambar berikut ini, berikan komentar Anda terhadap gambar, atau pertanyaannya adalah bagaimana komentar Anda terhadap gambar-gambar yang ditunjukkan kepada Anda. Ada 3 gambar di sini. Silakan dipikirkan, diberikan jawaban secara kritis dengan menginterpretasi gambar yang sudah ditampilkan kepada anak-anak sekalian. Baik anak-anak, setelah kita melihat gambar, kita coba memberikan kemungkinan jawaban dari gambar-gambar yang sudah ditampilkan. Gambar yang pertama, kita lihat di situ ada gambar seorang paus, dan dari gambar ini kita bisa melihat bahwa paus, kemudian imam, dan hierarki mereka memiliki tugas dalam pewartaan, atau dengan kata lain bahwa kaum hierarki adalah agen utama yang berperan dalam pewartaan dalam gereja Katolik. Lalu kemungkinan jawaban dari gambar yang kedua, setelah kita lihat gambarnya,
bagaimana kuasa atau wewenang dalam gereja Katolik. Bahwa dalam gereja Katolik ada kekuasaan, kemudian ada kuasa wewenang di bawah komando Paus bersama kardinal, para uskup, dan juga imam-imam. Mereka adalah kuasa wewenang atau otoritas dalam mengajar atau memberikan dogma-dogma dalam gereja Katolik. Sedangkan gambar yang ketiga, kita bisa lihat bagaimana keterlibatan umat dalam mendengarkan pewartaan yang dibawakan oleh kaum klerus atau para imam. Kita lihat di situ imam mewartakan, kemudian umat mendengarkan secara aktif dalam tugas pewartaan gereja. Setelah kita menafsirkan gambar-gambar yang sudah ditunjukkan kepada siswa-siswi sekalian, marilah kita mendalami teks kitab suci dalam hubungan dengan tugas gereja yang mewartakan. Kalau kita lihat bahwa dalam kitab suci Perjanjian Baru, dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20, di sana dikisahkan tentang perintah Yesus untuk mewartakan Injil. Di sana dikatakan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya untuk membawa kabar gembira kepada seluruh bumi, dan karena itu dia katakan begini, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Itu adalah tugas dan perintah yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya itu adalah penjaga tradisi Yesus yang dilakoni melalui Paus dalam gereja Katolik. Sehingga dari teks ini kita bisa lihat kalau tugas pewartaan itu adalah tugas yang merupakan tugas mulia kaum klerus sesuai dengan ajaran kitab suci sebagaimana yang kita temukan dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mendalami teks kitab suci tentang pewartaan dalam gereja, kita akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk pewartaan dalam gereja Katolik. Ada 4 bentuk pewartaan dalam gereja Katolik. Yang pertama, khotbah atau homili. Kalau Anda sering mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, setelah membacakan teks kitab suci dalam Injil dan bacaan-bacaan, imam membawakan khotbah atau homili atau renungan untuk menafsirkan kitab suci yang barusan diperdengarkan kepada umat. Itu merupakan bentuk konkret dari pewartaan gereja. Lalu yang kedua, dari bentuk pewartaan dalam gereja sebagaimana yang kita lihat bersama adalah pelajaran agama Katolik. Bahwa dalam pelajaran agama Katolik kita akan mendalami tentang apa yang dibuat oleh Yesus bersama murid-muridnya, kemudian segala sesuatu yang dibuat oleh gereja dalam membangun tata dunia yang damai dan adil, juga bagaimana gereja membangun dunia. Dengan demikian, dalam pelajaran agama Katolik akan diperdengarkan kepada kita kira-kira bagaimana kiprah gereja membangun dunia yang adil, atau bagaimana hubungan antara gereja dan dunia, dan tugas-tugas gereja dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Lalu bentuk yang ketiga dari pewartaan dalam gereja yaitu pendalaman kitab suci
atau kita sering menyebutnya dengan sharing kitab suci. Gereja Katolik sering melaksanakan kegiatan ini biasanya pada bulan September setiap tahun. Selain pendalaman kitab suci, ada juga bentuk pewartaan gereja yang terakhir adalah katekese umat. Bagaimana umat dihimpun, kemudian diperdengarkan sabda Allah kepada mereka, lalu sabda Allah itu ditafsir dalam pengalaman konkret hidup harian umat. Itu tentang bagaimana bentuk-bentuk pewartaan dalam gereja Katolik. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mendalami bentuk-bentuk pewartaan dalam gereja Katolik, selanjutnya kita akan mempelajari kira-kira apa peranan dari hierarki. Ada dua peranan dari hierarki. Yang pertama, dia punya tugas, yaitu menjalankan tugas gerejani. Contoh dari tugas gerejani ini adalah yang pertama, pelayanan sakramen, kemudian mewartakan sabda Allah, memberikan khotbah, melayani perayaan Ekaristi, dan lain-lain. Itu adalah peranan dalam menjalankan tugas gerejani. Peranan yang kedua adalah menjalankan tugas kepemimpinan. Bahwa kaum hierarki itu adalah pemimpin umat, pemimpin perayaan Ekaristi, dan pemimpin misalnya dalam paroki ada pastor paroki yang memimpin perayaan setiap hari Minggu, dan juga tugas dalam hubungan dengan kepemimpinan lainnya. Itu adalah dua peranan kaum hierarki dalam gereja Katolik. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mendalami tentang tugas-tugas gereja, khususnya gereja yang mewartakan atau kerikma, kita sudah mendalami bagaimana pesan kitab suci dalam kaitan dengan tugas gereja yang mewartakan, atau apa saja latar belakang atau dasar alkitabiah atau dasar biblis dari tugas gereja yang mewartakan. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk pelayanan dalam gereja, dan yang terakhir tadi adalah kira-kira apa peranan kaum hierarki dalam gereja Katolik. Kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, dasar pewartaan dalam gereja Katolik yaitu perintah Yesus memberitakan Injil, sebagaimana yang kita temukan dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Kesimpulan berikutnya bahwa ada beberapa bentuk pewartaan dalam gereja, yaitu homili atau khotbah, katekese, sharing kitab suci, dan pengajaran agama Katolik. Lalu yang terakhir, kesimpulannya adalah peranan hierarki dalam hubungan dengan menjalankan tugas gerejani dan tugas kepemimpinan. Oke, anak-anak sekalian, demikian pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pelajaran kali berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pelajaran kami ini. Kiranya apa yang sudah kami pelajari pada pelajaran ini bermanfaat untuk kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Nama-Mu kami puji hari ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. See you later.